Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Meldi sebagai host Chit-Chat Kataliso. Dan ada Mbak Rizky di sini juga hadir menemani kita pada hari ini. Selamat datang di Chit-Chat Kataliso episode 3 yang hadir menemani weekend kalian untuk mengulik seputar dunia startup beserta para CEO-nya. Hari ini adalah episode ketiga dari Chit-Chat Kataliso yang nantinya juga akan dilaksanakan pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 10. Jadi teman-teman set alarmnya ya waktu hari Sabtu langsung jam 10 join aja Katalis. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jadi ini adalah acara terbaru dari Katalis yang mengajak teman-teman khususnya penggiat startup untuk hadir di acara kami dengan mengupas tuntas seputar dunia startup dan juga beragam rangkaian topik-topik menarik lainnya yang pastinya ditemani dengan narasumber dari alumni startup Katalis beserta partner-partner Katalis yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Dan di episode ketiga kali ini kami mempersembahkan topik yang lagi trending yakni build a startup with a marketing plan strategy. Di mana sekarang kita ada kedua CEO yang keren-keren ini akan membagikan strategi-strategi apa saja yang sering digunakan dalam startup-nya. Pasti sudah nggak sabar kan, tapi sebelum itu izinkan saya membacakan sekilas profil dari narasumber. Mungkin teman-teman udah tahu ya sekilas profilnya yang ada di IG Katalis @katalis.id. Untuk narasumber pertama ada Mas Fajar Ananda Saputra selaku CEO ID Bookstore. Dan dampak yang sudah dilakukan dari ID Bookstore adalah transformasi buku digital sudah mulai diminati, sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Wah, keren banget nih. Terus ID Bookstore ini adalah memperlakukan bisnis B2C ya, bisnis to customer dengan menawarkan full service ke penulis. Oke, itu sekilas info dari Mas Fajar. Udah ini nih, udah keren banget nih dari ID Bookstore dan CEO-nya. Sekarang move on nih ke Mas Lukman nih dari Legal Hub selaku CEO dari Legal Hub. Jadi Legal Hub ini adalah startup yang bergerak di bidang legal tech. Platform yang berjejaring dan berkolaborasi dengan praktisi hukum Indonesia. Wah, keren banget kalau kalian kebutuhan tentang hukum-hukum ke Legal Hub. Untuk yang tentang buku-buku langsung ke ID Bookstore. Dampak yang sudah dilakukan dari Legal Hub apa sih? Membuka kesetaraan akses bagi setiap orang untuk dapat berjejaring dengan praktisi hukum agar mendapatkan edukasi dan solusi hukum. Dan narasumber kita pada hari ini juga, Mas Lukman ini, juga tergabung dalam tim Jimli School Surabaya, lembaga pendidikan dan sertifikasi profesi yang didirikan oleh Profesor Dr. Jimli Asidik MH, Ketua Mahkamah Konstitusi RI pertama tahun 2003 sampai 2008. Wah, keren banget nggak sih? Langsung kita siapa saja narasumber kita pada hari ini. Ada Mas Fajar dan Mas Lukman. Halo Mas Fajar dan Mas Lukman, selamat pagi. Ya, pagi Mbak. Mbak Meldi. Sehat ya Mas? Keduanya sehat ya? Sehat selalu Mbak Meldi, terima kasih. Oke nih Mas Fajar dan Mas Lukman, sebelum kita memulai, boleh dong sedikit kenalan kepada partisipan Chit-Chat Kataliso. Mungkin dimulai dari Mas Fajar dulu. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Meldi atas waktunya. Perkenalkan, saya Fajar Ananda Saputra, CEO dari ID Bookstore. Dan saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, semester akhir. Ya, sekian. Oke, Mas Fajar, CEO ID Bookstore. Sekarang lagi masih kuliah ya, Mas? Iya, benar Mbak. Wah, keren tuh, teman-teman masih kuliah udah jadi CEO tuh. Lanjut ke Mas Lukman. Halo Mas Lukman, silakan memperkenalkan diri kepada partisipan Chit-Chat Kataliso. Oke, terima kasih Mbak Meldi dan juga seluruh peserta sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita. Perkenalkan, nama saya Lukman, begitu. Nah, kebetulan saya ada di tim Legal Hub Indonesia, satu platform yang kita punya visi
untuk memberikan kesetaraan akses hukum nih kepada setiap orang begitu. Nah, kami di sini hadir untuk menyapa teman-teman sekalian dan juga berdiskusi. Tentunya nanti akan dipimpin oleh Mbak Meldi ya. Ya. Mas Lukman sendiri emang jurusan ini ya Mas, hukum kah? Atau jurusan berhubungan dengan hukum seperti itu? Kalau saya sendiri ilmu politik sih Mbak. Jadi Iya. educational background-nya itu ilmu politik. Tapi kalau untuk kerjanya justru di bidang hukum begitu. Jadi kebetulan saya mengawali Legal Hub ini ceritanya panjang begitu. Nah, singkat ceritanya adalah saya bekerja di satu lembaga pendidikan dan sertifikasi profesi untuk praktisi hukum itu adalah lawyer dan segala macam. Nah, dari situlah kami terinspirasi untuk bisa menyebarkan manfaat melalui Legal Hub itu. Oke, keren. Kembali ke Mas Fajar nih, Mas Fajar, boleh dikasih tahu sekilas tentang ID Bookstore sih? Apa saja sih yang ada di ID Bookstore? Apakah Mas Fajar nih jurusan yang berbau kepenulisan sehingga seperti Mas Lukman tadi ada kaitannya dengan hukum, dari politik ke hukum. Kalau Mas Fajar sendiri gimana nih? Ya, jadi ID Bookstore ini adalah publisher buku digital interaktif. Jadi itu yang mengkaitkan adanya buku dan teknologi berbasis digital multimedia. Dan background saya sih sebenarnya IT, jadi informatik, dan juga saya suka dalam hal kepenulisan waktu itu. Jadi suka kayak karya tulis dan sampai mungkin karya-karya yang lainnya. Tapi kalau mengenai buku, jujur sih saya, meskipun saya CEO ID Bookstore, saya belum menerbitkan buku sama sekali. Oke. Nah, jadi nih Mas Fajar nih jurusannya berbeda nih dengan sektor startup-nya ya, dari Tapi IT. relate Mbak itu. Iya. Tapi relate antara, jadi kan saya fokusnya di IT multimedia. Jadi kita membuat multimedia dalam buku. Oke, ya, relate. Karena digital book ya, Mas. Iya, benar. Iya, betul. Ya, relate. Jadi teman-teman nih, startup tidak menutupi semua bidang ya. Kalian bisa ikut startup itu dari background apa saja gitu. Meskipun kalian nggak spesifik ke seperti Mas Fajar ke spesifik ke kepenulisan atau dari segi bukunya, tapi Mas Fajar ini punya ini ketertarikan dalam segi penulisan gitu. Dari Mas Lukman dari politik ke hukum yang lebih general gitu ya. Oke. Kita ini Mas Fajar dan Mas Lukman, topik kita pada hari ini tentang marketing plan strategi ya. Jadi kita ingin mengulik nih dan sharing kepada teman-teman tentang marketing dari startup masing-masing narasumber kita pada hari ini gitu. Mulai dari Mas Lukman, boleh nih strategi marketing apa sih yang diterapkan di Legal Hub gitu dari pertama kali gitu atau berubah-ubah hingga saat ini? Iya. Silakan Mas Lukman. Oke, terima kasih Mbak Meldi. Salam kenal Mas Fajar. Ini pertama kali kita bisa interaksi. Yeah. Dan selamat pagi juga buat teman-teman. Jadi kalau dikaitkan dengan marketing strategi gitu Mbak Meldi, kita mencapai satu goals terkait tentang marketing, sales itu lama sekali begitu prosesnya. Dari pertama kali Legal Hub didirikan gitu, muncul itu di tahun 2019, kita selalu berubah-ubah nih strategi marketingnya. Karena ternyata pada waktu itu memang ada satu problem antara produk dan marketnya masih belum fit nih, begitu. Nah, jadi sebelum kita tarik pembahasan pada marketing strategi begitu, nah
yang paling penting itu adalah product market fit-nya dulu, begitu. Nah, ada beberapa proses di Legal Hub yang kita sampai rubah-rubah customer-nya. Sebenarnya the real customer itu siapa sih, begitu. Awal kita menyangka bahwa the real customer-nya itu adalah orang-orang yang butuh bantuan hukum, begitu kan. Tapi ternyata tidak. The real market-nya, the real customer-nya justru adalah para praktisi hukum, begitu, yang mereka perlu suatu akses yang sangat mudah untuk bisa digunakan, begitu ya. Salah satunya adalah melalui platform Legal Hub ini untuk bisa berinteraksi. Nah, dari situlah kita menentukan bahwa customer dari Legal Hub itu sendiri adalah di praktisi hukumnya, bukan dari usernya, gitu. Maka itu kenapa di model bisnis kami tidak charge sama sekali untuk usernya. Yang butuh bantuan hukum itu kita tidak charge, karena itu kaitannya hubungan antara mereka dengan praktisi hukum. Yang kita charge justru kita taking revenue-nya dari praktisi hukum. Nah, karena customer kita adalah praktisi hukum, maka strategi marketing yang kita gunakan itu adalah community marketing. Community marketing karena praktisi hukum itu dia tergabung di dalam satu community atau asosiasi. Nah, itulah yang kita sasar, begitu. Yang kedua, memang kita gunakan Salesforce ya, Salesforce untuk memberikan edukasi kepada customer kita. Karena kebanyakan customer kita saat ini itu adalah praktisi hukum yang kita berikan awareness bahwa ini ada cara digital, begitu kan, yang bisa memboost branding Anda untuk bisa berinteraksi, untuk bisa membangun portofolio gitu. Nah, ini yang kita edukasi. Makanya kenapa hal yang kita lakukan adalah community marketing, itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan Salesforce untuk memberikan edukasi kepada customer kita. Gitu, Mbak Meldi. Oke, keren banget. Jadi dari Mas Lukman nih, ini ya Mas Lukman, fokusnya dengan marketing community dulu ya. Dan sebelumnya juga bagaimana market fit-nya itu harus betul-betul sudah matang gitu sebelum kita menuju ke marketing gitunya. Itu ya Mas Lukman. Iya. Tadi Mas Lukman, tadi Miss untuk mengedukasi usernya itu melalui apa, Mas? Salesforce. Kita gunakan tim sales kita untuk mengajak mereka bergabung gitu. Oke, keren tuh. Jadi itu teman-teman perlu apa ya, bisa diterapin nih, baik teman-teman yang lagi sekarang fokusnya ke digital marketing, cari traction gitu, bisa nih idenya Mas Lukman ini bisa diterapin, bisa dicoba gitu. Oke, saya kembali lagi ke Mas Fajar nih. Mas Fajar, untuk strategi marketingnya ID Bookstore itu seperti apa sih? Apa juga pertama-tama mengalami kendala seperti Mas Lukman yang sekarang berubah-ubah gitu sampai menemukan ini yang saya harus lakukan gitu. Kalau Mas Fajar sendiri di ID Bookstore gimana? Ya, jadi kalau bicara marketing memang itu adalah suatu hal yang sangat penting lah buat seorang startup atau seorang pengusaha. Nah, kita bisa membuat atau memproduksi barang, tapi kita tidak bisa menjual. Itu kan ya sama aja bukan bisnis. Nah, sebenarnya di ID Bookstore sendiri itu tidak mengganti-ganti strategi marketing sih. Cuman waktu itu yang sampai saat ini kita terapkan itu terus mengupdate bagaimana strategi kita untuk meraih marketing. Jadi memang sebenarnya waktu kita membangun startup itu susah untuk mendapatkan customer. Dan waktu itu saya mencoba strategi marketing saya adalah dengan melakukan workshop itu langsung ke, kan waktu itu masih corona, jadi
workshop online dan offline saya lakukan, baik itu antar kampus ataupun di dalam kampus sendiri. Dan itu pun output yang dihasilkan dari workshop itu sendiri ya tidak banyak, meskipun pesertanya katakanlah 50, mungkin hanya 1-2 orang yang bisa masuk ke customer-nya ID Bookstore. Nah, jadi waktu itu strategi marketing saya yang pertama itu adalah melakukan workshop. Dan yang berikutnya setelah saya mengikuti programnya Katalis nih, startku nih, setelah dapat Coach Arnold, dan di situ saya udah paham nih mengenai marketing, bagaimana kita cara cepat untuk mendapatkan customer. Nah, salah satunya yang perlu kita update adalah model bisnis. Nah, di model bisnis ini saya berkali-kali mengupdate. Misalkan yang saat ini adalah kita lakukan B2C. Nah, sebenarnya kita juga bisa lakukan B2B atau B2C atau C. Nah, seperti itu. Dan juga saya juga mempermainkan yang namanya marketing digital. Nah, salah satunya adalah kayak kita mengaktifkan Instagram, kemudian sosial media yang lainnya, dan juga yang terpenting dalam marketing digital itu adalah action plan. Nah, di action plan ini kita mencoba merancang jadwal dan timing yang pas, dan itu harus detail sekali gitu. Jadi selama sesi coaching kemarin itu saya diberikan nih seperti media plan gitu, itu per hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Dan setiap harinya itu kita harus ada plan mau bikin kontennya seperti apa. Dan juga kita juga harus seperti mereview bagaimana tingkat ketertarikan si follower kita terhadap produk kita. Jadi pada dasarnya adalah seperti sistemnya awareness dulu lah. Jadi kita berikan kalau customer Indonesia ya khususnya, mereka itu suka dimanja gitu. Jadi suka diberi yang gratis, kemudian suka diberi fasilitas yang enak, tapi dia nggak mau bayar yang lebih. Nah, makanya itu kita mencoba memberikan trust-nya dulu, make a trust dulu, kemudian build awareness-nya dulu, baru di situ kita mulai produk dikenal. Nah, setelah itu kita akan mencoba marketing yang lebih naik level lagi. Nah, jadi seperti sistemnya product leader sih. Dan yang saat ini ID Bookstore lakukan yang sampai saat ini itu ya yang di Instagramnya ID Bookstore kita memberikan workshop free, kemudian kita memberikan giveaway dan juga memberikan hal-hal yang bisa memanjakan customer sehingga mereka itu bisa membeli produk kita nantinya. Seperti itu Mbak Meldi. Wah, keren tuh tips dan triknya dari Mas Fajar tuh. Kalau boleh tahu nih Mas Fajar, customer segmennya dari ID Bookstore sendiri itu siapa sih? Tadi dari Mas Lukman itu ternyata customer segmennya Legal Hub bukan orang yang membutuhkan hukum, begitu ya Mas Lukman? Tapi yang berkaitan dengan hukum, yang berhubungan dengan hukum gitu. Praktisi hukumnya justru. Oh, praktisi hukumnya begitu. Kalau dari Mas Fajar sendiri gimana nih customer segmennya ID Bookstore? Sebenarnya kalau bicara mengenai customer segment sih kita harus luas ya, tapi mungkin di level bawah atau level startup kita harus fokuskan di salah satu customer segment. Jadi customer segment kita adalah seperti dosen, kemudian mahasiswa, kita fokuskan di situ dulu. Jadi untuk penulis dan lainnya itu bisa kita guide dalam segmen kita, cuman kita lebih fokus di dosen dan mahasiswa dulu. Karena setelah saya riset, itu setiap dosen tuh diwajibkan untuk membuat buku supaya naik kumnya. Nah, kum itu mungkin seperti jabatan gitulah. Nah, di situ sebenarnya ini prospek dan peluang yang besar bagi ID Bookstore. Dan juga setelah di riset juga itu, dan penting juga untuk kita melakukan riset ya, untuk mengetahui segmen market kita dan juga bagaimana kita cara menjualnya juga. Jadi di situ adalah dosen dan mahasiswa.
Dan dosen ini sebagai penulisnya dan mahasiswa sebagai pembacanya. Jadi sebenarnya di iDookstore ada dua model bisnis. Yang pertama adalah sebagai penulis buku, dan yang kedua adalah sebagai pembaca buku. Nah, penulis kita berikan seperti servis kayak pembuatan buku sampai jadi 100%. Kemudian kalau pembaca buku mungkin kita berikan seperti limit akses. Jadi mereka hanya bisa membaca sampai halaman sekian atau sampai hari sekian saja. Nah, jadi seperti itu. Oke, keren. Untuk progres sendiri yang strategi yang sekarang diterapkan, progresnya seperti apa nih? Dan dari sebelum itu ada nggak sih kegagalan dalam segi marketing startup kalian masing-masing? Kalau dari Mas Lukman gimana nih di Legal Hub? Iya, Mbak. Gimana, Mbak? Mohon maaf. Ya, jadi kan strategi marketingnya udah dapet nih Mas Lukman. Progresnya seperti apa nih sejauh ini? Dan dari situ sebelumnya ada kegagalan apa sih hingga menciptakan sesuatu strategi yang ini cocok untuk startup saya gitu? Iya, kalau di segi marketnya itu kita nggak terlalu signifikan gagal begitu ya Mbak ya. Karena memang sebenarnya Legal Hub ini itu adalah bisnis yang sudah kita mulai dari konvensional terlebih dahulu. Begitu. Jadi sebelum kita merambah ke digital, ke aplikasi, kita sudah melakukan itu. Sama kayak dulu sebelum Gojek dia punya aplikasi, begitu dia kan by call center ya, customer service ya. Nah itu kita sudah lakukan. Justru kegagalan kita itu adalah di saat product development, begitu. Jadi ternyata product develop yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan market, begitu. Konsepnya yang salah, gitu. Karena gitu. Kalau dari segi marketingnya sendiri, karena ada konsep dari produk itu yang kurang apa ya bahasanya, kurang cocok di situ dengan marketnya. Nah, itu yang menjadi halangan kami untuk bisa scale up ataupun akselerasi dengan cepat, begitu. Kalau dari community marketing maupun dengan Salesforce, kita sudah bisa memberikan banyak sumbangsih sih Mbak, gitu. Jadi kalau kami dalam konteks model bisnis yang konvensional saat ini, itu kita menghitungnya dari goals, target pencapaiannya itu kita menghitung dari nilai perkara yang tertangani oleh kami, begitu. Dan itu cukup bagus. Nah, di bulan-bulan selanjutnya ini kita akan launching apps kita, gitu, yang sudah bisa go public untuk lebih memperluas. Baru setelah itu, setelah launching kita akan maksimalkan ke digital marketing, kita akan maksimalkan ke databasing, begitu. Itu Mbak Maiji. Ya, keren sekali. Jadi di Legal Hub ini sebelumnya udah melakukan metode konvensional terus beralih ke digital ya, Mas Lukman ya? Seperti iya, itu. benar Mbak. Jadi karena kami kan punya relasi banyak ke praktisi hukum nih. Kita bisa bilang dari Aceh sampai Sulawesi kita ada. Minus Papua aja kita nggak ada. Nah itu misalkan ada yang meminta kita untuk dibantuin gitu, kita akan kontak dan set up sesuai dengan kita custom gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka yang telah kita analisis gitu sih. Jadi by konvensional, ini ada klien nih dari misalkan dari Jawa Tengah nih, dia butuh untuk pendampingan hukum ini, nah kita akan kontak yang di sana. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas Lukman, contohnya klien minta seperti apa sih di Legal Hub, service seperti apa gitu di Legal Hub? Jadi ada
ada 3 sih Mbak yang kita petakan ya selama ini dari permintaan customer kita ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan business legality service. Jadi kayak semacam startup ini dia butuh legalitas bisnis, baik dari pembentukan badan usahanya segala macam begitu ya, bahkan founder agreement, perjanjian-perjanjian yang lain, kontrak kerja dengan vendor mereka begitu, itu kita support gitu. Nah yang kedua adalah tentang pendampingan kasus hukum gitu. Jadi ada perusahaan yang berperkara begitu butuh bantuan hukum. Nah kita yang akan custom buat mereka profil praktisi mana sih yang kompatibel dengan mereka begitu, dan juga budget mereka. Terus yang terakhir itu kita bicara tentang ini sih Mbak, merek sih, haki kayak intelektual itu, dari merek, hak cipta dan lain-lain itu kita juga handle. Jadi 3 itu selama ini. Keren-keren. Saya kembali ke Mas Fajar ya. Mas Fajar tadi sempat menyinggung tentang trust antara customer dan ID bookstore seperti itu. Nah, untuk mempertahankan trust itu seperti apa sih Mas Fajar agar mereka selalu update tentang ID bookstore dan maintain untuk hal yang semacam itu, testimoni positif itu bagaimana sih ID bookstore memanagenya? Iya, mengenai trust emang susah untuk kita deskripsikan ya, mungkin. Dan jujur juga sih, customer pertama kita itu sedikit cerewet, dan di situ kita punya banyak impact di situ, karena dari komplain-komplainnya itu kita bisa membangun ID bookstore yang lebih baik lagi. Dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan trust customer yang saat ini itu supaya bisa bertahan sampai seterusnya. Kita sebenarnya terapkan yang namanya SOP. Nah, di SOP itu baik itu di sisi pelayanan, baik itu di sisi range harganya. Nah, di situ kita coba memberikan pelayanan yang senyaman mungkin kepada customer sehingga dia itu bisa kembali lagi ke kita. Nah, jadi seperti itu. Oke, keren. Tadi tuh Mas ngomong tadi yang sempat disinggung Mas Lukman berkaitan dengan customer dari startup kalian masing-masing. Mas Lukman tuh sampai sudah ke Aceh begitu ya. Kalau dari ID Bookstore tuh sudah sejauh apa nih customernya yang di keep di ID Bookstore itu? Iya, jadi mungkin hampir sama dengan Pak Lukman ya. Jadi waktu pertama kita berikan workshop ke Universitas Untirta dan juga ada universitas dari Aceh itu Uniki. Kita berikan langsung ke rektornya. Nah, di situ kita mungkin dari network itu mungkin bisa juga saya sediakan tim di Aceh untuk fokuskan di ID Bookstore. Nah, jadi misalkan dosen-dosen yang di sana ingin membuat buku, bisa menghubungi kontak personnya di Aceh, dan juga kita berikan customer service dari pusat kita di Malang. Dan sebenarnya sudah lumayan banyak, cuman kembali lagi ke kodratnya manusia, pastikan ada kurangnya kan, ingin lebih customernya. Nah, jadi kita ada beberapa customer dari fokusnya di Jawa Timur tuh banyak, di Jakarta ada, dan juga di beberapa pulau khususnya Sumatera. Kalau Kalimantan, Sulawesi itu masih belum sih. Oke, keren. Jadi nih teman-teman, kedua startup ini udah menjelajah ke beberapa daerah yang ada di Indonesia nih. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau meminta bantuan jasa dari ID Bookstore atau dari Legal Hub. Mereka semua udah tersedia di mana-mana gitu. Dan ngomongin tentang ini, marketing tools ya. Seperti apa sih marketing tools yang startup kalian terapin atau yang
yang diutamakan gitu untuk menjangkau customer kalian gitu. Mungkin dari Mas Lukman dulu. Halo? Iya, putus-putus sih Mbak di sini. Marketing apa Mbak? Marketing coach. Marketing tools. Jadi marketing tools yang diutamakan dari Legal Hub sendiri tuh apa ya Mas? Atau platform Instagram atau dari YouTube supaya bisa menjangkau customer-customer di seluruh Indonesia gitu. Kalau gini Mbak, kalau kami sebenarnya untuk marketing tools karena sebenarnya kan bisnis kita itu kuatnya adalah di databasing ya, di databasing. Nah itu kita pakainya CRM gitu loh, CRM. Tapi kalau untuk promotionnya kita ya pakai Instagram, pakai LinkedIn, kayak gitu itu, pakai landing page, promote gitu, IG Ads, Google Ads gitu. Nah, tapi untuk pengelolaan database customer kita pakai CRM karena dari situ kan kita bisa tahu tuh, oh kalau kita ada case di sini, misalkan di daerah ini kita akses YouTube yang ada di sana itu siapa ya, gitu. Gitu terus kita juga update komunikasi dengan mereka karena kalau kita terhubung dengan banyak orang itu kalau kita nggak notice mereka gitu itu nganggapnya kita udah hilang gitu. Nah, untuk menjaga engagement tadi itu kita pakai CRM itu Mbak. Jadi kontak gitu loh yang nggak boleh promosi ya. Ada startup juga namanya kontak itu kan dia menyediakan itu layanan itu. Jadi kita bisa bikin broadcast message gitu kan ke setiap database yang kita punya supaya mereka tetap terhubung, aware dan engagementnya nggak hilang dengan kami. Gitu. Itu sih Mbak. Oke. Terus Mas Lukman, alasan menggunakan marketing tools tersebut itu mengapa gitu? Seberapa efektif gitu untuk Legal Hub? Mungkin bisa dulu kita coba nerapin pakai Zoho sih Mbak, pakai Zoho. Itu bingung tim kami karena kan kalau tim IT-nya itu hanya beberapa ya. Jadi kalau pakai aplikasi tersebut yang kontak itu lebih sederhana sih. Kita butuhnya apa itu disesuaikan sama mereka. Gitu. Jadi nggak banyak menu-menu atau fitur-fitur yang sebenarnya kita butuhkan ada. Gitu. Terus pengelolaan database yang kompleks tapi terlihat sederhana salah satunya di situ. Nah kalau untuk promotion kita ke usernya nih, nah itu kita menggunakan channel-channel yang mereka bisa akses dengan mudah. Salah satunya ya sosial media, mentok ya di landing page begitu. Nah, cuman ini semua perlahan-lahan kita akan arahkan bagaimana bisnis ini yang awalnya dari konvensional bisa kita handle dalam satu aplikasi itu. Begitu Mbak Meldi. Legal Hub akan ini ya Mas, meluncurkan aplikasi tersendiri gitu ya untuk Legal Hub. Sekarang kita masih testing Mbak, tapi sudah ada di Play Store. Kalau mau download boleh dengan senang hati justru. Selain daripada aplikasi Mas, kalau teman-teman ingin mengunjungi Legal Hub, boleh di-share Mas linknya di chat box gitu untuk mengetahui apa saja sih program yang ditawarkan dari Legal Hub sendiri gitu. Iya, bisa berkunjung di legalhub.co.id atau langsung saja cari di Play Store Legal Hub gitu. Oke. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengunjungi legalhub.co.id atau kalian ingin mendownload langsung aja ke Legal Hub. Atau kalian ingin lebih tahu aktivitas apa saja yang dilakukan Legal Hub, kunjungi Instagramnya ya Mas. Langsung Legal Hub nama Instagramnya ya Mas. Legalhub.co.id juga. Oh, legalhub.co.id.
Iya. Bisa dikepoin tuh aktivitas-aktivitas dari Legal Hub. Oke, saya izin kembali ke Mas Fajar nih. Mas Fajar, untuk marketing tools-nya dari ID Bookstore itu seperti apa, Mas Fajar? Yang dikira efektif gitu untuk ID Bookstore saat ini? Iya, jadi marketing yang kita terapkan saat ini toolsnya tidak lain adalah fokus di Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, kenapa hal itu yang kita gunakan? Karena di Instagram sendiri itu kita targetkan ke customer yang lebih ke milenial. Sedangkan di Facebook itu target customer-nya yang lebih ke internasional. Kalau di YouTube kita fokuskan di mengenai edukasi kepada calon customer mengenai ID Bookstore itu apa. Dan terkait tools yang lain, mungkin saya ada beberapa tools untuk mungkin kayak perancangan job desk dari marketing plan dan lain-lainnya. Itu biasanya saya menggunakan Trello ataupun bisa menggunakan seperti Slide, Google Slide, atau pakai PowerPoint biasa. Jadi itu seperti kita bikin tabel, atau misalkan ingin fokus, misalkan kita punya workspace atau kantor gitu ya. Biasanya saya berikan seperti papan untuk job desk marketing tiap hari. Jadi itu sih yang tools yang saya terapkan di ID Bookstore. Untuk sekarang ini di Instagram ya Mas, lebih banyak aktivitasnya di Instagram seperti itu. Untuk Kalau saat ini sebenarnya antara 3 sosial media tadi seimbang. Balance ya. Iya. Instagram, Facebook, satunya apa lagi Mas? YouTube. Oke, YouTube. Boleh tuh Mas di share linknya di sini gitu supaya teman-teman bisa mengunjungi ID Bookstore, apa sih aktivitas yang ada di ID Bookstore, atau kalian ingin butuh jasa dari ID Bookstore sendiri, langsung aja kunjungi ID Bookstore-nya, platform ID Bookstore gitu. Instagram-nya, YouTube-nya, Facebook-nya, boleh apapun itu. Oke. Kita di sini ada pertanyaan-pertanyaan nih Mas dari peserta online kita yang udah masuk di formnya Katalis nih. Saya mohon izin bacakan ya Mas. Dari pertama dari dari Ronald Christian, Ruang Digital Kreatif. Ya, asalnya dari Ruang Digital Kreatif, ingin menanyakan tentang apa yang buat narasumber merasa beda daripada startup yang lain yang udah ada, sudah berjalan lama. Gitu, pertanyaannya dari Mas Ronald nih. Oke, boleh dijawab nih dari Mas Lukman. Oke, terima kasih Mas Ronald pertanyaannya ya. Jadi yang pertama itu adalah sebenarnya kalau merasa berbeda, strategi marketing itu kan dia adaptif ya. Tetapi kalau bicara tentang perbedaan dengan yang lain, itu masuknya pada bisnis model. Nah, kebetulan kami ikut pelatihannya Starco nih, benar-benar dijabarin banget bagaimana bisa menjelaskan itu, membreakdown itu di bisnis model kanvas kami begitu oleh Coach Adi waktu itu. Nah, kalau strategi marketing kita adaptif sih, artinya perusahaan pun dari satu sama perusahaan yang lain tidak terlalu berbeda gitu, tetapi mungkin yang membedakan adalah substansi dan channel yang dipilih begitu sih. Kalau menurut saya ya, karena kalau di Legal Hub sendiri itu ada banyak. Awalnya memang kita termasuk berada pada blue ocean market ya, blue ocean market, di mana tidak banyak kompetitornya. Sorry Mas Lukman, suaranya nggak masuk. Halo? Ya, udah jelas.
Oke. Jadi ada beberapa kompetitor itu salah satunya yang memiliki dari hukum online, wah itu keren banget mereka. Nah, cuman sama saja sebenarnya yang bisa kami simpulkan adalah terkait perbedaannya itu pada substansi yang mereka bawa. Kalau yang Legal Hub bawa substansinya kaitannya dengan kesetaraan akses, mereka bicara tentang kepastian harga begitu. Nah, ini kan tentang konten dari marketing atau promotion yang disampaikan, perbedaannya di sana. Gitu. Kalau kami tidak ada orang yang butuh bantuan hukum, kami tidak men-charge itu karena kita tidak brokering gitu ya. Jadi kalau kamu mau ketemu sama lawyer ini, kamu bayar ke kita. Kita nggak kayak gitu. Jangan mereka kayak gitu. Nah, ini karena kami yang kami coba angkat sebagai visi dan konten dibuat untuk marketing itu adalah salah satunya kesetaraan akses itu. Jadi terserah Anda mau terhubung ke praktisi hukum siapapun, gitu kan, kami tidak akan ambil biaya dari sana. Gitu. Yang masalah ambil biaya itu kaitannya kliennya dengan praktisi hukumnya, gitu sih. Ya, setuju banget nih dengan Mas Lukman tentang pendapatnya tentang bahwa apa sih yang membedakan strategi marketing dari Legal Hub dengan startup yang lain itu kan adaptif ya. Jadi tergantung startup kalian, tergantung kebutuhan, bagaimana kalian tahu kondisi customer kalian dan membuat strategi bagaimana untuk menciptakan engagement gitu. Dari Legal Hub sendiri sudah terbukti sudah mendapatkan namanya engagement dari customer-nya, teman-teman, yang sekarang Legal Hub ini berada di blue ocean, yang artinya tidak terlalu banyak kompetitor di sana, begitu ya, Mas Lukman? Iya, benar Mbak Meldi. Jadi yang main di bidang ini masih belum banyak. Oke. Mungkin nih teman-teman mau jadi kompetitornya Legal Hub loh. Boleh nanti kita collab ya. Tapi tenang aja teman-teman, setiap startup tuh punya keunikannya masing-masing ya, punya value-nya masing-masing gitu. Jadi itulah yang menantang dari startup adalah mereka punya value yang berbeda-beda meskipun mereka di satu sektor begitu. Oke, terima kasih Mas Lukman nih. Saya kembali ke Mas Fajar. Mas Fajar, dari pertanyaannya Mas Ronald nih, apa sih yang membedakan strategi marketing yang dari ID Bookstore dengan startup-startup yang lain gitu? Ya, jadi berkaitan dengan strategi marketing, mungkin setiap startup itu punya keunikan tersendiri. Nah, tapi pada dasarnya emang strategi marketing yang kita terapkan tuh ya mungkin sama dengan startup yang lain. Cuman yang membedakan adalah timing dan juga bagaimana kita mengolah rencana yang akan kita gunakan. Dan yang membedakan mungkin lebih terlihat berbeda itu di sisi model bisnis. Nah, dari situ kita saat ini itu ada model bisnis baru yang akan kita terapkan. Salah satunya yang B2B. Jadi kita akan bergerak ke kampus-kampus, khususnya di Kota Malang dan sekitarnya, yang sekiranya nanti kita bisa ajak berpartner, karena sekarang itu zamannya bukan lagi kompetitor, melainkan adalah berkolaborasi. Nah, mungkin seperti itu. Keren-keren, setuju tuh sama Mas Fajar. Sekarang tuh udah bukan zamannya kompetitor, nggak ada yang menang sendiri, harus kolaborasi tuh untuk kalian bisa scale up startup-nya gitu. Scale up bersama. Keren. Ya, betul loh. Lah, oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Leonardus. Hal pertama yang dilihat untuk membangun startup ketika kita sudah punya banyak ide. Oke, Mas Lukman boleh dijawab nih dari pertanyaan Mas Leonardo. Oke, terima kasih Mas Leonardus. Kalau banyak orang bilang bahwa startup itu adalah pola pikir begitu ya. Kalau
saya sendiri selain mengiyakan hal tersebut, startup itu juga adalah salah satu hobi yang mahal. Jadi startup itu salah satu hobi yang mahal gitu. Nah, tentunya siapapun yang masuk atau memutuskan terjun. Sorry Mas Lukman, suaranya masih hilang nih. Oke, sudah terhubung lagi ya? Iya, sudah terhubung lagi. Boleh dilanjut? Startup itu adalah hobi yang mahal gitu. Jadi kalau kita berhasil, kita dibilangnya adalah CEO, kalau gagal ya dibilangnya penipu. Gitu. Nah, cuman berkaitan dengan hal tersebut, yang teman-teman harus aware adalah bisnis yang sustain itu adalah bisnis yang kalian telah punya resource di sana. Resource-nya bisa dibilang adalah mungkin bentuknya networking, resource itu bisa dibilang SDM begitu. Jadi tidak hanya ide. Nah, kalau kenapa saya dulu pernah bikin startup juga, Mbak Meldi, sebelum masuk ke Legal Hub. Ini ada startup saya yang bangkrut itu. Nah, dari startup yang bangkrut itu yang saya pelajari adalah karena memang saya tidak bergerak di bidang tersebut. Gitu. Yang pertama yang gagal itu marketplace yang bergerak di bidang kayak semacam Alibaba gitu, tapi di komoditi nih. Itu gagal tuh, habis juga. Nah, karena ternyata saya tidak punya pengalaman di sana, experience di sana, dan kerjaan saya bukan itu. Gitu. Ada juga yang kaitannya dengan dunia pertanian, itu gagal juga karena saya boro-boro tahu pertanian. Saya nginjek sawah aja nggak pernah, Mbak Meldi. Gitu, macul di sawah aja nggak pernah. Itu karena experience saya nggak nyampe ke sana, gagal. Nah, kenapa di Legal Hub ini bisa sedikit sustain ya? Saya nggak bilang berhasil ya, sedikit sustain sampai saat ini. Yaitu karena saya sudah punya resource di sana. Saya punya network praktisi hukum gitu. Yang sudah saya sampaikan tadi, saya punya knowledge di sana. Saya punya SDM yang bisa untuk menghandle kejamnya dunia startup itu ada. Nah, itulah kenapa sustain. Jadi tidak cukup ide, pastikan resource kalian di mana, bikinlah itu jadi startup. Kalau saran saya kayak gitu. Wah, keren-keren. Jadi sebelum itu Mas Lukman udah punya startup ya sebelumnya ya, di bidang komoditi, di sektor komoditi, terus di pertanian seperti itu, karena dari Mas Lukman ini background-nya adalah politik dan juga nggak punya pengalaman tentang dari sektor tersebut, jadinya kurang berhasil begitu ya Mas Lukman? Iya, karena dulu terlalu semangat Mbak Meldi. Terlalu semangat, nggak menghitung, begitu loh. Itu karena semangat saya itu waktu itu saya dapatkan waktu batch pertama 1000 startup yang dulu tahun 2016 itu kan bikin semangat tuh ya, tapi lupa cara menghitung. Habis lah sudah. Gitu Mbak Meldi. Ya, biasanya emang para founder tuh biasanya cinta sama idenya gitu, tapi belum tahu fakta sebenarnya nih di lapangan bagaimana gitu ya. Iya. Jadi kalau kayak saya gini, misalkan punya programmer handal gitu, saya bikin ID bookstore belum tentu bisa jalan. Mas Fajar pun bikin legal belum tentu bisa jalan karena kita punya dunia yang experience yang berbeda itu. Tidak cukup hanya ide. Gitu. Oke, keren banget tuh pengalamannya dari Mas Lukman. Terima kasih Mas Lukman. Saya kembali ke Mas Fajar nih. Mas Fajar, apa sih yang dilihat pertama bangun ID bookstore gitu? Iya, sebenarnya saya setuju sama Pak Lukman tadi yang berkaitan dengan ide. Misalkan saya mau bikin Legal Hub, tapi ya belum tentu saya bisa sesukses Legal Hub yang saat ini. Dan mungkin saran buat teman-teman juga ya, jangan takut untuk membicarakan atau mengeksplor ide kalian. Karena yang punya ide dan yang punya rule
mengenai perkembangan ide itu ya kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi meskipun banyak kompetitor yang mungkin buat ID Bookstore versi 1, ID Bookstore versi 2, dan itu belum tentu ID Bookstore yang kompetitor kita itu sama dengan kita. Jadi jangan takut untuk mengeksplor ide, itu aja sih. Dan juga mengenai ide yang banyak tadi Mbak ya. Ya, ide banyak, kalau saya bisa tekankan, kalau ingin dikomersilkan, itu kalian harus tahu value dari produk kalian atau dari ide kalian. Jadi apa sih yang membedakan dengan kompetitor lainnya? Jadi misalkan kompetitor ABC unggulnya di sini. Kalian kalau bisa tarik juga keunggulan dari kompetitor kalian menjadi value kalian. Dan juga kalau bisa berikan value yang terbaru dari kompetitor lainnya. Misalkan nih ID Bookstore. ID Bookstore ya sama semua penerbit buku. Yang membedakan di ID Bookstore adalah mungkin adalah digital booknya, atau kalau yang saat ini yang kita kerjakan adalah multimedia interaktifnya. Jadi di sini adalah interaksi AR, VR, kemudian ada tab info, jadi nggak hanya sekedar PDF gitu. Nah, itu yang membedakan startup kami dengan startup yang lainnya. Jadi kalau itu hal yang penting sih, kalau ingin mendirikan startup. Dan juga misalkan tips juga nih untuk misalkan mau komersil produk ini. Kalau bisa, kalian harus berani mengikutkan suatu event atau kompetisi. Tapi pada dasarnya, startup itu tidak hanya ikut kompetisi saja. Kalau bisa, kalian harus bisa menjual dulu, baru kita berkompetisi. Karena setelah saya searching dan riset juga, itu banyak startup yang diikutkan kompetisi, melainkan setelah kompetisi dapat funding, mereka tidak jalan. Banyak kejadian seperti itu. Nah, kalau bisa, kalian harus menjual produk kalian dulu, entah ke satu orang atau dua orang, baru mencoba funding, kemudian dari dana funding itu mungkin bisa buat scale up, ataupun bisa beli kantor, ataupun yang lainnya. Gitu, seperti itu. Ya, keren. Begitu pengalaman dari Mas Fajar, dari penanya Mas Leo gitu, dari PGRI Kanjuruhan Malang. Oke, Mas Leo bisa diterapin nih dari pengalaman Mas Lukman dan Mas Fajar mengenai awal dari ide gitu, dan bagaimana kalian membangun ide itu tadi dari Mas Lukman, dari Mas Fajar. Kalau bisa yang se-background dengan kalian gitu, artinya kalian mempunyai keahlian di sektor tersebut untuk membangun startup. Karena kalau tidak relevan atau berbeda background dengan pendidikan kalian, harus ini ya banyak effort gitu di situ gitu. Itu sih keren banget pengalaman dari Mas Fajar dan Mas Lukman ini. Saya kembali ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ada teman-teman di sini yang ingin menanyakan langsung kepada Mas Lukman dan Mas Fajar. Saya persilahkan nih. Ada nggak teman-teman? Kalau nggak ada, nanti saya lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk nih. Sambil menunggu teman-teman membuat pertanyaan ini, saya akan tanyakan pertanyaan dari teman-teman yang udah mengisi form. Di sini dari Yuan Tamarah, Mbak Yuan Tamarah, berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertanyaannya, manajemen finansial ala milenial gimana Kak? Manajemen finansial dalam berbisnis dimulai dari small business seperti apa ya Kak? Cara supaya kita mampu untuk membangun sebuah bisnis, baik itu membangun sebuah startup ataupun yang bagaimana ya Kak? Gitu pertanyaan dari Mbak Yuan nih. Mungkin Mas Lukman, saya kembalikan ke Mas Lukman nih. Bagaimana Mas Lukman menjawab pertanyaan dari Mbak Yuan ini nih tentang finansial nih, kata Mas Lukman tadi sempat berbicara tentang hobi startup itu hobi yang mahal begitu, tapi mengasihkan ya Mas Lukman. Ibu silakan Mas Lukman. Oke, terima kasih Mbak Meldi. Kalau yang tahu finansial gitu, financial officer-nya kami sih Mbak, CFO-nya ada Mas Levi itu, dia paham sekali bagaimana tentang forecasting, bagaimana tentang
balancing begitu di dalam keuangan perusahaan. Tapi kalau yang saya pahami sebagai CEO itu intinya adalah kita harus masih punya kas, jangan kosong-kosong banget gitu. Kalau bisa pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran kayak gitu-gitu lah. Gitu. Terus yang pasti adalah kadang-kadang CEO itu punya perspektif sendiri bagaimana dia melihat perusahaan. CFO dia punya perspektif sendiri. CMO dia punya perspektif sendiri. Kalau CMO kebanyakan modelnya adalah gak apa-apa bakar-bakaran uang aja. Yang penting ini market acquisition-nya kita dapat, user acquisition-nya kita dapat, gitu kan. Kalau CFO, lu jangan bakar-bakaran dong. Kita umurnya tinggal segini loh, gitu. Kalau kita bakar segitu banyaknya, umurnya nanti tinggal segini, gitu kan. Terus kalau dari saya, ya gimana bisnis ini bisa jalan, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya proses komunikasi antar CFO, antar CMO, dan CEO itu harus satu visi. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk pengelolaan finansialnya, kalau kita bicara tentang yang sederhana itu banyak di internet. Kita harus ada yang namanya laba rugi, kita harus ada yang namanya neraca, kita harus ada yang namanya arus kas, begitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami oleh CEO. CEO harus mampu membaca itu, karena keberlanjutan perusahaan itu bisa kita tentukan lewat bagaimana kondisi kas dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Nah, kebanyakan startup itu bicara tentang investor-investor, begitu kan. Dia memahami bahwa investor bisa memberikan mereka duit, padahal ya tidak juga. Itu kita tetap ngutang kok. Kalau nggak gitu ya jangan kita lepas. Itu aja sih, Mbak. Oke, keren. Begitu Mbak Iwan dari yang menanyakan tentang cara finansial ala milenial gitu, mengatur finansial ala milenial gitu. Bagaimana dengan ini, Mas Fajar nih, berkaitan dengan pertanyaan tersebut nih? Iya, mengenai manajemen finansial, emang seorang CEO harus tahu juga. Dan juga benar kata Pak Lukman tadi terkait seperti financial projection, itu sangat penting dipahami oleh seorang CEO untuk mendapatkan atau menggait suatu investor. Nah, kalau manajemen di ID Bookstore yang saat ini, itu kita menerapkan pembagian finansial itu menjadi 4. Jadi yang pertama adalah di SDM resource, kemudian yang kedua adalah di seperti upgrade fasilitas, dan juga yang ketiga adalah di produk atau menggaji atau HR, dan yang keempat adalah mengenai SDM untuk kemakmuran gitulah. Nah, kalau kita pakai persentasenya itu 30%, 30%, 30%, 10%-nya ini untuk yang kemakmuran tadi. Jadi manajemen yang kita gunakan seperti itu. Jadi misalnya kemakmuran itu mungkin seperti yang saat ini, hari raya nih. Kita mau beri THR kepada karyawan kita supaya feel-nya seneng gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai 10% ini. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi begitu tuh Mbak Iwan jawaban dari Mas Fajar, Mas Lukman berkaitan tentang finansial, mengatur finansial ala milenial begitu. Oke, saya kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang program startup coaching nih Mas Lukman dengan Mas Fajar, pengalaman apa sih yang didapat selama mengikuti program startup coaching gitu bersama Katalis? Mungkin dari Mas Lukman dulu. Oke, terima kasih Mbak Meldi. Coaching di Starco, Katalis, programnya Katalis itu coaching yang nggak main-main ya menurut saya. Saya waktu itu di coaching sama Pak Adi. Nama panjang beliau agak susah sih, siapa ya Pak? Pokoknya Pak Adi kami manggilnya. Nah, itu kami benar-benar di breakdown gitu loh. Jadi benar-benar apa ya?
yang dari awal saya cuma bicara tentang feeling. Aduh, feeling saya ini ada yang nggak benar nih di bisnis kita. Ketemu Pak Adi, langsung kita bicara eh, apa ya, bahwa feeling yang saya maksudkan itu ternyata benar-benar terjadi gitu. Memang salah gitu, karena bisnis modelmu pun salah gitu. Dari situ kita paham bahwa itu menyelamatkan kami ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita bergerak gitu, berusaha scale up, tapi ternyata ada perspektif yang salah dalam memahami bisnis kita. Itu sakitnya nanti di belakang. Nah, dengan ikut Starco ini kami terbuka hal-hal itu, terbuka wawasannya dan menemukan solusi juga. Terima kasih Starco. Terima kasih juga buat Mas Lukman atas yang sharing pengalaman mengenai selama mengikuti Starco gini gitu ya. Terus Mas Lukman, yang paling terasa dampaknya untuk mengikuti Starco terhadap Legal Hub apa nih? Itu tadi Mbak, kita bisa menjawab hal-hal yang menurut kami krusial begitu. Karena sebelumnya ketika kita sharing dengan yang lain, mungkin sebelum ketemu sama Coach Adi, kita tidak terbuka bahwa ada celah di sana gitu, dan solusi dari hal tersebut itu. Karena memang ternyata sangat penting ya mentoring dan coaching gitu. Sebesar apapun perusahaan kita, hal itu harus tetap kita lakukan. Karena perkembangan di dunia digital cepat sekali. Dan juga bagaimana bisnis ini beradaptasi itu kaitannya dengan banyak faktor gitu. Apalagi sekarang corona begitu kan. Itu kalau kita tidak punya mentor yang membimbing, ya bisa kita cari mentor yang aneh-aneh nanti. Untuk ketemu ada Coach Adi dan Starco itu. Terima kasih banyak. Iya, keren. Jadi dampaknya itu dari yang tadi kata Mas Lukman tuh seorang coach bisa ini ya, Mas Lukman bisa membuka mindset dari seorang CEO gitu. Benar. Untuk bisa menemukan blind spot yang sebenarnya belum kita jangkau gitu, dan akhirnya dengan coach melalui pendekatan coaching jadinya hal tersebut bisa terjawab sendiri, seperti itu ya Mas Lukman. Iya, benar Mbak Melvi gitu. Terutama kita koreksi itu yang namanya business model, kita koreksi value proposition kita koreksi customer kita gitu. Kita menganggap bahwa kita ini adalah multi site market, ternyata tidak. Terima kasih. Oke, keren. Itu pengalaman dari Mas Lukman nih mengenai terlibat dalam program Starco gitu. Bagaimana dengan Mas Fajar nih? Mas Fajar, apa sih yang didapat dari mengikuti program Startup Coaching atau Starco dari Katalis nih? Bisa di-sharingkan ke teman-teman? Iya, jadi impact-nya banyak banget sih kalau menurut saya. Karena pada dasarnya waktu pertama saya sebelum masuk Katalis itu cuma ikut bootcamp bisnis untuk dapat investor. Dan setelah saya bandingkan itu memang beda feel-nya. Setelah saya di coaching, itu mindset saya lebih terbuka lagi, sama seperti Pak Ukman. Dan di situ saya lebih paham nih apa yang harus saya lakukan. Dan di situ coach saya adalah Coach Arnold. Nah, di situ beliau, saya ingin memfokuskan di coaching itu di sisi marketing. Jadi match nih antara apa yang pengalaman saya dan di judul event kali ini. Jadi di situ saya diberikan 3 pilihan, mau fokus di mana. Dan setelah itu saya fokus marketing dan mau scale up. Nah, di situ coach-nya menantang saya untuk bagaimana dimanapun kamu harus bisa marketing. Jadi apapun peluangnya, kamu harus bisa menjual. Nah, salah satunya kabar baiknya juga sih bagi EduStore itu bisa menjual ke Coach Arnold untuk penerbitan buku Coach, seperti itu. Wah, keren banget tuh. Nah, jadi
setelah dapat tantangan itu sih. Jadi marketing kita mulai merambet ke para coach, dan alhamdulillah sih ada 3 coach yang sudah ngontak. Nah, jadi setiap apapun kegiatannya, kalau bisa sisipkan marketing juga. Salah satu event ini adalah juga ajang marketing ID Booster juga kan, dan juga Legal Hub. Betul, betul, betul. Iya. Oke. Begitu nih dari Mas Fajar, pengalamannya cukup menarik. Yang awalnya di coaching, tiba-tiba ternyata coachnya menjadi customer dari Customer, ya. ID Bookstore gitu ya. Wah, keren sekali nih. Dan sekarang marketnya udah melebar ke ini ya, ke lingkup coach Iya, nih. benar. Wah, keren. Begitu. Jadi menyelam sambil minum air nih. Iya, Keren nih benar. ID Bookstore. Kalian jangan kalah nih sama ID Bookstore yang pinter cari peluang nih ya. Nah, itu berkat dari Starco juga. Ya, terima kasih Mas Fajar atas pengalamannya, dan semoga ID Bookstore dan Legal Hub melalui hasil dari mengikuti program Starco bisa memberikan dampak yang lebih bermanfaat dan bisa dengan sesuai dengan harapan dari Starco dan Katalis adalah tujuannya adalah membantu startup men-scale up visi misinya dari startup itu sendiri, bagaimana seorang founder bisa berubah cara berpikir atau mindset-nya dan dari segi perilakunya juga gitu, melalui pendekatan coaching, training, dan mentoring gitu yang ada di Katalis dengan programnya Startup Coaching gitu. Pertanyaan terakhir nih untuk Mas Lukman dan Mas Fajar, ingin ini nih teman-teman yang selagi jadi penggiat startup yang ingin memulai bisnis seperti itu atau lagi tertarik dengan startup sekarang ini nih, pesan apa sih yang akan disampaikan untuk teman-teman kita seperti itu? Dari Mas Fajar dulu deh. Ya, jadi untuk pesannya bagi teman-teman yang mau buat startup, itu kalau bisa ide kalian jangan hanya sebatas ide, dan kalian harus bisa mengkomersilkan ide itu dan menghasilkan uang. Emang perjalanannya seorang CEO dalam startup itu tidak semudah yang dibayangkan saat ini. Dan sebenarnya saya juga sih, jadi dulu tuh saya punya startup, tapi down, dan akhirnya saya buat startup baru lagi di iBookstore dan up lagi. Jadi jangan jadikan kelemahan ataupun kegagalan kalian menjadi gate kalian untuk terus berkembang. Oke, gitu. Wah, setuju banget nih dengan Mas Fajar. Jadi jangan cari alasan nih dengan apapun keterbatasan kalian, apa yang kalian inginkan, go for it gitu ya. Keren Mas Fajar. Bagaimana dengan Mas Lukman nih, pesan-pesan apa sih yang akan diberikan kepada teman-teman yang ingin memulai bisnis atau jadi penggiat startup, atau ingin, Mbak, aku pengen jadi CEO nih seperti Mas Lukman dan Mas Fajar nih. Bagaimana Mas Lukman? Oke. Terima kasih Mbak Meldi. Kalau dari saya, izin mungkin agak ini ya bahasanya ya. Tapi kalau dari saya itu gini, ide itu tidak ada harganya kalau tidak bisa Anda eksekusi dengan baik. Dan juga startup itu selain tentang pola pikir, tapi startup itu juga berkaitan dengan hobi yang mahal. Jadi pastikan Anda siap. Dan yang ketiga, setelah ide Anda bisa Anda eksekusi, itu menjadi satu pola dan sistem yang berjalan, begitu. Jangan lupa Anda harus siapkan legalitasnya, gitu kan, patenkan, daftarkan mereknya agar startup Anda itu memiliki perlindungan. Jadi tidak bisa dikopi oleh orang lain atau dibajak gitu kan. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Gitu sih, semangat
Startup bukan satu proses yang mudah, itu berkelanjutan begitu. Itu yang tetap harus teman-teman siapkan. Itu minimal mentalnya sudah kuat lah. Ya, setuju banget nih dari pesan dan pesannya dari Mas Fajar dan Mas Lukman nih. Kalau kalian ingin membangun startup, semangat gitu, hadapi apa yang kalian yang sekarang kalian hadapi gitu kan. Masalah apapun teruslah hadapi gitu. Pasti ada solusinya semua dari itu begitu. Dan untuk yang membangun bisnis seperti itu, kebanyakan para pemula itu memikirkan finansial ya, tapi finansial itu bukan prioritas dalam membangun startup. Memang pada dasarnya kita membangun bisnis perlu modal, tapi yang pertama saya setuju dengan Mas Lukman adalah mental kalian dulu nih untuk menjadi wirausaha muda atau menjadi CEO atau co-founder atau founder sendiri itu mengganggu startup, mental kalian harus kuat, mindset yang bagus dan perilaku dari seorang founder atau CEO apapun jabatannya itu harus bagus seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fajar dan Mas Lukman yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga dari Legal Hub, ID Bookstore. Salam untuk tim Legal Hub dan ID Bookstore. Semoga sukses selalu dan goal yang tahun ini semoga tercapai semuanya begitu. Bagi teman-teman yang ingin lebih jauh lagi tahu tentang Legal Hub dan ID Bookstore, cek di kolom chat gitu ke Instagram mereka legalhub.co.id atau ke ID Bookstore, Instagramnya ID Bookstore. Begitu ya Mas Fajar? idbookstore.id. Oh, idbookstore.id gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, Mas Fajar, Mas Lukman, terima kasih banyak atas ilmu dan pengalamannya yang sudah diberikan pada event Cicat Kataliso. Bagi teman-teman yang ingin update tentang Cicat Kataliso, langsung aja kunjungi katalis.id, bisa di-follow untuk bisa dapat notifikasi kalian, dan untuk sertifikat akan dikirimkan paling lambat hari Rabu melalui email. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan selama mengiring acara pada hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Mas Lukman dan peserta pada hari ini, Mas Fajar, terima kasih. Saya dan tim mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Minal aizin. Terima kasih banyak. Minal aizin. Dan happy birthday nih buat ID Bookstore. Ke yang keberapa Mas Fajar? Iya, terima kasih. Jadi hari ini ulang tahunnya ID Bookstore yang kedua selama perjalanan saya. ID Bookstore selamat ulang tahun ya. Apa nih Mas Fajar targetnya hari? Alhamdulillah udah punya kantor sih hari ini. Wow, keren. Langsung tuh bisa dikunjungi tuh kantornya ID Bookstore kalau kamu ketemu dengan Mas Fajar, kalau mau ketemu dengan Mas Lukman, kunjungi ke Surabaya. Siap. Terima kasih Mbak Meldi. Dan terima kasih Mbak Rizky. ID Bookstore. Iya, Mas Lukman. Foto dulu nih Mbak. Izin live ya teman. Halo Mbak Meldi. Kita nggak foto dulu nih. Iya, foto. Oh iya, foto dulu boleh. Sampai lupa nih. Boleh? Foto dulu nih teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa. Mas Lukman, Mas Fajar, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Izin live dulu ya Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Izin live.